Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Nasikin BM, channel yang cinta damai. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Saya doakan bagi yang sedang sakit segera sembuh, dan bagi yang sedang susah segera mendapatkan kebahagiaan. Tak lupa salam persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses. Kali ini saya ulas videonya dari channelnya The Wanderer. Hello Wanderers, jadi keputusan UNESCO yang telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi konferensi umum menciptakan gelombang reaksi tingkat internasional. Pengakuan ini tidak hanya menandai prestasi Indonesia dalam diplomasi, tetapi juga menciptakan perbandingan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya, kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia, anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Pukulan berat bagi Malaysia yang selama ini menginginkan bahasa Melayu Malaysia agar diakui dunia, tapi malah bahasa Indonesia yang mendapatkan prestasi capaian tersebut. Di sini kita bisa melihat reaksi orang Malaysia yang ditulis dalam bahasa Inggris. Apakah UNESCO sudah gila mengatakan bahasa Indonesia padahal tak ada? Harusnya bahasa Malaysia di situ, ungkapnya. Selain itu juga ada yang gak terima dan menghina Indonesia. Katanya bahasa Hindunesia karena cuma banyak populasi saja, tapi kualitas tak ada. Dan ia tampak sombong memamerkan universitas Malaysia yang top ASEAN. Padahal capaian bahasa Indonesia tidak ada sangkut paut dengan universitas seperti itu. Semua punya barometer yang berbeda-beda. Menurut saya, 10-20 tahun ke depan, universitas-universitas di Indonesia akan melampaui Malaysia dan berjaya di ASEAN. Tunggu saja waktunya. Kita menggunakan bahasa Melayu sebagai induk dia. Tapi cabangnya adalah bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu Selatan Thailand. Tadi ada rakan-rakan kita daripada Patani. Tapi bahasa induknya adalah bahasa Melayu. Sementara penutur bahasa Melayu ya, itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya. Poin penting untuk kita semua bahwa yang ditetapkan oleh UNESCO itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu ataupun Melayu Indonesia. Apa yang dikatakan ex-Perdana Menteri Malaysia bahwa 300 juta penutur bahasa Melayu itu justru dibantah oleh Profesor Amerika. Saya biasanya menghitung bahasa Indonesia sebagai bahasa kelima besar di dunia, bukan ke-10. Jadi jumlah penutur mengatasi 300 juta orang sebenarnya.
Jadi Sobat Maju, begitulah pembahasan tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Di antara kedua bahasa itu ternyata bahasa Indonesia lebih berprestasi. Maka dari itu, dipilih oleh UNESCO menjadi bahasa resmi ke-10 dikarenakan pengaruh Indonesia yang kuat, populasi penutur yang banyak, dan diplomasi internasional Indonesia yang membanggakan. Apalagi sekarang Indonesia makin dicintai oleh anak-anak Malaysia. Masyarakat kita semakin hari semakin hilang jati diri dan menggunakan bahasa Melayu itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Bagaimana Prof lihat kali ini, Prof? Iyalah, saya pun turut bersedih oleh sebab bahasa kita kan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda kita. Jadi apabila orang tidak memberi kepentingan kepada bahasa, tidak menghormati bahasa, ya, tidak memandang penting menggunakan bahasa dengan baik, maka itu menjadikan bahasa tidak penting lagi, ya, satu perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Memanglah saya rasa sesiapa yang mencintai bahasa Melayu akan berasa sedih. Dah berapa tahun di Malaysia, sampai kita nak meninggal dunia pun kita tak boleh nak berbahasa Melayu. Ini cukup memalukan kita. Ya, tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Takkan kita tidak boleh berbahasa Melayu? Daripada pemerhatian umum, ramai ahli politik sendiri tidak fasih dalam berbahasa Melayu. Jadi bagaimanakah kalau pemimpin negara kita pun terlihat di kalangan ahli politik ini tidak fasih berbahasa Melayu? Bagaimana rakyat yang lain? Adakah perkara ini akan dibiarkan berterusan begitu saja oleh pihak DBP dan ini situasi yang malang sebenarnya, kerana kita pernah ada slogan kepemimpinan beri teladan. Jadi teladan ini bukan hanya dalam soal kehebatan memimpin, berpidato, juga kehebatan dalam soal penguasaan bahasa. Alat komunikasi penting. Jadi pada hemat saya, oleh sebab itu kita biasa menyarankan wakil. Jadi keputusan UNESCO yang telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi konferensi umum menciptakan gelombang reaksi tingkat internasional. Pengakuan ini tidak hanya menandai prestasi Indonesia dalam diplomasi, tetapi juga menciptakan perbandingan dengan negara tetangga yang tidak menguasai bahasa Melayu, sedangkan itu bahasa negara. Jadi kita perlu lihat kembali kenapa hal sedemikian boleh. Ini satu persoalan nasional ini. Warga negara yang tidak boleh berbahasa negara, ini tidak berlaku di tempat lain, hanya di Malaysia. Dan seperti yang saya katakan, kita gagal dalam pembentukan negara bangsa. Begitulah pendapat tokoh-tokoh dan profesor di Malaysia tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Jadi bagaimana nih pendapat kalian? Oke teman-teman, sampai di sini saja jumpa kita kali ini. Semoga bisa menghibur dan menambah wawasan kita. Tak lupa salam damai, jaga persatuan, salam sopan santun dan salam sukses selalu. Jika punya saran silahkan komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.